Kita menuju ke arah drafting phase. Dan di map apa kita akan bertarung di game yang pertama. Broken Walls menjadi favorite untuk playoff kali ini. Wah, randomnya sih sampai 4 kali loh ya dari total hari ini. Iya, langsung Broken Walls ya. Banyak tembok yang terbuka, akan banyak opsi hero juga yang mungkin bisa diambil untuk di hari ini. Yes. Tapi kayaknya dari Coach Vin, ini kayaknya udah nggak ada lagi nih funny buat Nael ya. No. 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 Boleh lo mau main assassin yang lain. Funny, no. Ya Karena kan? Nanael ser banget dan ini. Ter banget ya. Apalagi mungkin pertemuan sama EVOS juga sebelumnya 2 kali. EVOS ngelepasin Harley-nya Nael juga kan. Dan mungkin apakah akan terjadi juga untuk di hari ini karena Prof kayaknya juga dari Bigetron mereka juga udah mulai waspada nih. Terutama dari segi tank jungle-nya Albert. Ya mumpung Broken Wall ya, Harley-nya dikasih. Mungkin kalau Dangerous Grass kayaknya nggak bakal dikasih sih. Karena bakal ada blind spot yang lumayan berbahaya dan mematikan kalau Harley-nya dikasih. Tapi band Baxia ini juga band yang cukup stabil, jadi mereka menghindari untuk kontes teamfight yang terlalu berlebihan di area Lord. Dengan tidak adanya Baxia dan Fredrin, ya udah larinya bakal ke Suyo Leomord. Ya, apalagi emang Suyo ini kan jadi salah satu pilihan juga ya untuk Albert, terutama untuk di regular season. Banyak di pick juga di tangan dari EVOS dengan win rate yang terbilang baik juga. Namun ternyata Marcel nih yang jadi salah satu prioritas utama untuk di first pick di tangan dari Bigetron by Vitality. Bagaimana mereka juga ingin mengoptimalkan ya dari segi penggunaan Marcel dan second picknya ini Pakito dan juga Jusin. Ini kalau gue pernah bilang sama Profesor KB, Prof, Marcel ini bener-bener tricky pick. Ya, tricky pick. Karena Marcel ini ketika di tangan yang mungkin salah, menurut gue dia bakal jadi sumber kehancuran timnya. Kalau dia nggak bisa maksimalin staking, kalau dia nggak bisa nutup semua jalannya, jungler-jungler atau milih hero yang dilawannya, ini bener-bener akan jadi masalah berat. Tapi kalau kita lihat di tangan yang tepat, contohnya pernah lihat Keyboy waktu itu pakai Marcel. Keyboy pakai Marcel itu sangat membunuh lawannya, bener-bener mengerikan. Ditutup belakangnya ya, Jadi- kayak bener-bener backup Ya, buat backup buat yang datangnya ditutup. Trick point banget. Dan tricky point di sinilah yang akan menentukan game 1. Dan kalau bisa kita lihat Profesor, mereka udah pick Alice. Just in case anything happen di arah EXP karena Pakito yang dominasi. Ya, dan ini ditambah juga dengan adanya pick tank EXP ya Ranger Mas. Karena udah ada Marcel bukan tipikal hero yang bisa tahan damage lama-lama. Dia tipe roamer yang emang sangat-sangat squishy sekali. Walaupun mungkin punya hybrid defense yang sangat tinggi via Thunderbolt. Tapi apa yang kita tahu ya bahwa dengan adanya Alice setidaknya ada badan pure dari BTR by Vitality ditutup dengan Khalid. Jadi Khalid Chushin tujuan dari EVOS jelas banget mereka pengen menangin River dan duo midnya. River, berarti target mereka ya, ini bisa ke arah God lane loh. Mereka tahu ini God lane-nya bakal harus dimakan. Eman masalahnya. Eman dengan Cloud. Wah, emang dengan Cloud di band Eve-nya juga ya karena kalau kita ngomongin soal pick yang paling amannya untuk BTR by Vitality, mereka emang butuh banget backup di belakang dengan Eve, magic damage-nya juga udah cukup. Jadi nanti untuk hero-nya Nanael bakal ke physical damage. Oke, tapi kayaknya dengan ngambil God Laner duluan ya di tangan dari Bigetron by Vitality, ini juga semakin banyak counter pick yang mungkin bisa dibawakan juga di tangan dari EVOS. Terutama ketika memang mereka ngambil ke arah Khalid ya. Tapi ada Winnifer nih, yang akhirnya di-concern juga dari Bigetron. Oh ya wajar ya, karena Chushin combo juga bareng sama Winnifer dan Valir. Cukup menarik, karena seperti yang kita lihat juga bagaimana pick-pick sebelumnya. Dengan tidak adanya Fredrin dan juga Baxia, ternyata dari EVOS masih menutup ke arah dari Valir. Apakah Valir band di sini emang ada spesifik nih tujuannya untuk membawakan salah satu hero yang memang masih belum muncul dari area jungle-nya? Ya, dan melihat ke arah Guinevere yang ditutup, ini mereka masih melihat di mana sosok dari Albert. Ini bisa mainin combo, apalagi sama Duxin. Duxinnya akan dimainin kombonya sama Albert, makanya mereka tutup ke arah Guinevere. Cuma di sini mungkin agak cukup tricky nih Profesor. Mereka melepaskan posisi Harley. Mereka melepaskan Leomord. Mereka melepaskan Suyo. Dan ternyata Harley ditutup. Jadi akan ada Suyo Leomord yang terbuka. Diambil apapun itu oleh Albert, Nael akan respon. Oh tapi balik lagi ya, masih ada satu hero juga yang terlepas kebetulan. Slot. Kalau saran gua sih, oh dia Suyo. Suyo. Gue tadi mau bilang, jungle terakhir aja. Biar
biar Nail juga bisa respon. Banyak, bisa Suyo, bisa Leomord, bisa Lancelot. Top global Suyo, tapi sekarang posisinya Suyo ini kok dipegangin. Suyo kok dipegangin abis sama Ali sama Marcel. Cukup berat. Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat dari hero-nya, kayak gue lebih ngelihat mereka pakai hero nyaman gak sih, Be? Anak-anak EVOS ini. Seperti Kayaknya gitu Victory. Itu Victoria aja ya benar. Sesuai dengan apa yang disampaikan juga kayak udah pick nyaman aja lah, nggak usah terlalu flex. Lancain aja Nael lah. Oh Leomord ternyata. Leo Gord. Walah. Gord ya, yang malah jadi pilihan. Ya mungkin range juga nggak sih yang dicari? Ya anti freeze juga kan. Kalau Ya. Chusin biasanya nge-freeze. Harit Gord kah? bakal langsung clear cepat. Ya Harit boleh kah? magic, boleh physical. Moskov juga nggak ada masalah di sini untuk mainin laning jauh. Harit kah? Karena kalau ngomongin Karakari, kayaknya Alis ini masih bisa ditutup sih, ada Zuxin. Ya Harit oke sih Harit. Mereka udah punya glowing kan pasti atap pertama. Halo yang di festival, Halo. mana tepuk tangannya festival? Festival! Woi! Gokil. Itu loh, Dead Spirit bro. Tadi gue sempat keluar ke festival, udah rame banget bahkan dari sore, belum pada itu. Udah muncul, oke kita udah langsung menuju ke dalam drafting phase yang sudah selesai. Tanpa berlama-lama kita biarkan Pak Pulung dan juga Lip Kocul untuk say hi sebelum ditutup. Pulung dan Lip Kocul silakan. Yap, ini dia. Match kedua di hari ini pasti akan bersama dengan Pak Pulung dan juga Tim Kocul. kita berdua yang akan memandu jalannya pertandingan. Siapa lagi akan melanjutkan perjalanan yang menuju ke bracket selanjutnya? Dan Atau siapa pulang. lagi yang pulang hari ini? Yap, karena pasti ada yang gugur kawan-kawan. Entah Yap. itu Bigetron ataupun EVOS. Semuanya harus mereka serahkan di match ini. Harus all in. Best of 5 series. Ini adalah kesempatan yang benar-benar hanya ada satu kali untuk mereka. Menang lanjut, kalah yowes ke GH lagi. Ya, kalau ke GH, kalau ke rumah masing-masing gimana Pak? Tergantung kan. Kau bisa sih ke rumah masing-masing yowes kalau begitu. Ini seperti yang terlihat ya. Tiga Troopers ready. EVOS Pump ready. Jadi malam ini langsung kita tes saja Velodrome. Mana suaranya? Ramai ya. Wow. Semakin malam. Amazing. Semakin malam semakin ramai. Dan wah di X-Villain juga udah tempur nih pagi-pagi. Langsung dia. Dan seperti yang tadi para panelis sudah bilang. Rivernya akan kuat. Khalid dan Chusin. Ini dua hero yang memang akan menguasai tempo di awal. Ini belum lagi ya, karena untuk sekarang nih dari Pin. Mau tidak mau tadi dipukul mundur sedikit. Yap. Masih aman ya, temponya masih pelan untuk di awal. Kecuali Ki mungkin yang akan nge-scout terus-terusan. Dari emblem, fighter emblem Festival of Blood. Bedanya untuk Shogun ada emblem tank untuk dasarnya. Yep. Tapi karena sama-sama FOB, berarti sustain banget nih dari Shogun nih. Ini pegangan juga loh untuk Shogun. Ya, Alice. Leomord emblem marksman ya nggak sekali kita lihat. Udah beberapa kali juga sempat nongol. Ditambah dengan Marcel full lari ya, pelari culture ini. Pelari culture. Banyak loh di sini di depan banyak. Di depan banyak. Ada yang olahraga banget. Ada yang olahraga ngeliat, ih ada MPL nonton ah. Iya. Bisa. Aman, aman. Lari ke dalam sini. Enggak, Dikejar security. pakai tiket Pak. Keren ya Velodrome ya, mantap ya. Semakin malam semakin ramai. Semakin malam semakin ramai. Dan invade jungle udah dilakukan oleh Nail. Yap. Sementara sekarang Pin akan tertangkap basah tapi. Gak dapet. Nile dan juga Shogun. Mereka harus berpindah tempat. Mereka harus mundur. Projectile connect ke arah Tubuluk. Tapi ini 4 kah? Oke, untungnya dikasih ya XP crab-nya. Karena tadi Nail terlambat 4. Cuman masalahnya sekarang juga lihat. Moreno kayak mengorbankan sesuatu loh dari dirinya. Lihat. Mau gak mau, level 2. Iya, agak lama dulu. Yap, yap. Apa yang terjadi? Dan Luke menjadi korban yang pertama. Dan sekarang akan gak ada pertempuran lagi di area Turtle karena Nailnya pun masih berdiri tegak di dalam area tersebut. Pio mencoba membuat sebuah bariket. Belum ada yang benar-benar bisa dia dapatkan, tapi Albert gagal. Mengatur sekarang Albertnya tertangkap basah. Albertnya masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan Albert. Ada Flicker tadi yang berhasil untuk bisa mendapatkan karena jungle yang dimiliki oleh EVOS. Dua orang tertangkap basah. Golden Hour begitu baik. Dan Ki remuk
Di dalam area defensif sendiri, tapi tempatnya berbeda. Luke mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Luke yang berjuang sendiri. Luke, apa yang terjadi? Luke mencoba untuk bisa mengejar Luke, kali ini dikejar. Oh no, Phantom Steed. Oke, maju lagi. Luke harus menghilang. Terlalu dalam, tapi pertukaran yang ini nggak mau sampai kalah tempo. Luke maju juga tadi. Sementara Moreno nih udah gak ada mana, dia harus balik dulu. Golden Hour yang akhirnya menjadi setup yang bagus untuk teman-teman EVOS. Dan kita lihat posisi dari Niall, dia akan clear dulu dari pattern jungle-nya. Sementara untuk talent prediction by GoPay, Wow, banyak sekali 3-0 hari ini. sendirian, Lim sendirian ya. Tuh, oke. Satu shot untuk Bigetron. Tapi tetap 3-0. Tapi tetap 3-0. Iya. Akankah? Biasanya sendirian-sendirian gini ada benernya, Lim. Lu sama aja kayak Oji bilang teori-teori. Ya. Dan Luke tertangkap basah, Luke sendirian. Bisakah Luke bertahan? Dan Luke kembali menjadi bulan-bulanan warga. Santapan yang cukup empuk sebetulnya ya. Melihat posisinya dari Luke juga yang jauh banget tadi. Gak ada flicker yang ngejar Leomord. Jadi terlalu banyak tadi. Poin dimana Luke-nya memang gak bisa kabur. Yep. Dan apakah memang betul ketika EVOS Albertnya under itu serasa satu tim yang under? Cuma Karena di awal masalahnya, serasa belum ngapa-ngapain. Tapi yang gue lihat kalau dari EVOS ini ya, hebatnya mereka apa? Di saat mereka ketinggalan kayak begini segitu banyak, coba lihat networknya. Mereka bisa stabilin loh. Mereka cari farming. Iya, mereka pattern farmingnya itu malah ada meningkat di sisi yang berbeda gitu. Ya, mereka selalu mencari pertukaran. Jadi ketika ada jungle ditabrak, laning-lainnya yang free. Yap. Tapi jangan lupa nih, kalau ngomongin soal farming, Eman, ya kita sering bahas lah ya untuk Cloud dan juga Harit. Satu itemnya Cloud DHS bisa langsung join. Yap. Sementara sekarang, apa yang terjadi karena turtle-nya sudah terlihat di dalam area tersebut. Bio dan juga Ki, mereka lah yang harus membuat sebuah barricade. Oke, dan sekarang Eman mencoba untuk bisa mendekat. Eman terlalu abakan, tapi Rifan berbeda malah Lui menjadi korban kembali. Dan mistik ke-shot tadi pun sudah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Karena backline milik Loli. Mereka masih berjuang. Golden Hour-nya Gogorek karena siapapun Albertnya masih ada di bagian belakang. Dan sekarang Ki malah menjadi korban bola. Sabar bos, terlihat Erlannya down. 3 player in total lenyap. Dominasi 2 turtle untuk Bigetron. Dan Eman ini gak takut lepas lane loh. Atas wave-nya nyampe tadi dan di arah mid. Wah, coba lihat Pinnya berani banget. Pin masuk sampai ke area inner loh tadi. Ini kayaknya bisa jadi Ben Marcel untuk next game ya. Ben. Rasa sekali anti Quiras first item Shogun. Ben Marcel, Geek bukan? Bukan. Beda. Marcel Hero pak. Ini kalau Geekfam tadi udah nunggu besok ya. Oke, Hunter Strike untuk Luke. Ya berbeda pastinya untuk Alice dan Pakito. Satunya typical damage, yang satu typical tank. Jadi wajar sekali. Tapi melihat dari item pertama si jungle-nya. Niall dengan War Axe. Sementara untuk Suyo, Albert udah jadi War Axe-nya. Bedanya ada di Fear Hammer. Dan ini tadi yang mungkin kita perbincangkan sedikit di belakang ya Lim ya. Mungkin dengan ada Harit kayak gini takutnya kan kena dorong terus ya. Ya. Sementara dengan hero-hero dorong yang dimilikin sama Bigetron by Vitality ini banyak banget loh. Dan gue ngerasa priority gold-nya loh. Ada 3 orang yang butuh farming. Even itu Luke perlu banget gold. Yap. Sementara space yang bisa ngasih itu cuman Ki. Dan ya mungkin dibantu dengan view. Sayangnya dominasi gold dari Bigetron ini udah 3.000. Ya kita tahu lah Bigetron mereka sangat bisa mengontrol tempo kalau lagi di mereka. Yap. Dan itu tadi adalah contoh nyata di area total yang kedua ya. Di saat zaman Force ada, didorong. Hanya Chronodes ujung-ujungnya bisa menyelamatkan pergerakannya dari Erlan gitu. Sementara pemain-pemain dari Bigetron by Vitality mereka nggak bakal nurunin RPM-nya dong. Ya. Dan jangan lupa ada Moreno yang bisa bersuh. Seandainya Shogun lompat dengan turn off ruin, langsung di follow Moreno, gue rasa hari selesai. Yap. Oke. Tempat yang lain Shogun. Keras banget ya. Keras banget. Anti Quiras first item, itu jawaban yang paling solid. Nge-skip biasanya ada curse helmet, Yap. nggak ada, ini langsung anti Quiras. Buset. Ada Niall tuh dalam rumput coba. What? Wehehehe. Lu bisa gak dia kabur karena masih ada Finn tadi yang mencoba untuk bisa mengejar diri dari belakang. Tapi di depan berbeda. Ada kesempatan yang berbuka. Tapi untuk sekarang Moreno yang berhasil mendapatkan karakter tersebut. Dan sekarang ada serangan balasan kayak langsung dibangun oleh pemain dari Bigetron by Vitality. Moreno menemukan momentumnya yang begitu baik. Albert mencoba untuk bisa mendekat kah? Karena sekarang Albert masih ada dalam rumputan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Ki di depannya berbeda. Ki harus mundur sedikit dan Luke tadi kembali hadir. Itu dia. Moreno Skypierce berarti tadi. Yap, Skypierce-nya di Moreno, Gord Skypierce. Yap, gak sekali kita lihat ya, mungkin Richel yang saat itu sempat mempopulerkan untuk mid lane carry. Dan ini sangat works.
Mereka bawa Claude ya nggak Sky Piercer Claude. Nile juga enggak. Jadi akan enak banget. Semua killnya bisa dikasih ke arah Moreno. Apalagi lihat skor yang 4-0. Moreno. Ini bisa jadi striker utama malah. Yap. Ini udah enak banget ya. Pin terus-terusan mencari ruang, menciptakan ruang. Yap, wajib ya. Akan cari farming terus-terusan. Dan gameplay dari EVOS sudah mulai regroup. Mereka udah mulai stick di mid. Mungkin apapun yang dilakukan landing lain akan berkumpul lagi di mid. Cuma ngeliat dari EVOS, ini rawan banget di trapping dan dia akan rawan untuk fight besar. Golden Hour ini akan jadi pemisah yang bahaya. Yap. Dan Ki ketinggalan sangat jauh nih ya. Buset, Shogun 154 tuh. Deg-degan bener itu. Niki juga bukan main, empuknya ini di mana anak-anak BTR Vitality ini. Ya, memang Oke, dan mereka mencoba untuk masuk dan berhasil. Untuk bisa mendapatkan Kara tersara yang ada di area mid. Wah, Emannya juga berani banget karena stun pastinya nggak ada. Jadi ya kalau ngomongin Regin Sandstorm, pasti bisa BMI ya. Bisa Yep. nge-react lah setidaknya. Dari segi item Hunter udah jadi untuk Suyo-nya Albert. Dan ngelihat glowing juga udah ada, berarti anti-regen selesai. Tapi lihat kalau dari Moreno, Sky Pierce dan dia menuju mungkin ke arah Wishing Lantern. Lightning Trenchant, banyak banget opsinya. Oke, Eman makan malam yang begitu banyak nutrisi kali ini. Ya, tajir banget ya. Kelihatan dari goldnya juga. Di gol paling atas. Wah, udah disembur aja dan Ki. Bisakah dia mempertahankan dirinya? Karena untuk sekarang Ki-nya pun masih berhasil selamat. Tapi masih ada Zaman Pot terlihat di dalam tubuh dari Erland. Tidak untuk waktu yang lama. Karena sekarang Erlandnya pun berhasil langsung ditumbangkan. Dan sekarang ada pergerakan dari Albert dan Golden Hour. Menyelamatkan gak kali ini malah Albert. Untungnya pun masih bisa pergi. Dan ada Luke mencoba bisa mengatakan damage ya. Tapi goncengan yang mau begitu baik tadi dari Shogun. Dan Shogun yang sekarang terjebak. Yap, dibantu ya, dibantu dengan damage dari turret pastinya. Menumbangkan Shogun menjadi hal yang cukup baik untuk EVOS. Walaupun gold masih dipegang Bigetron. Tapi ya setidaknya mereka sadar kalau fight back itu bisa dilakukan di daerah mereka. Queen Swing item kedua, wow. Reset jab, reset heavy life punch. Bagus sih memang. Tipikal memang cocok ya dengan Queen Swing. Tapi lihat Lordnya langsung di-start. Dan Lordnya mereka ingin lebih, mereka ingin mendapatkan Karo tersebut. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan dari sangat cepat Nael. Kali ini dengan kuda barbelnya, lu mencoba untuk bisa kepada dia dan depan dengan mengantarkan damage dan Lord didapatkan oleh bos itu sendiri. Mystico dikeluarkan dari Naelnya. Dan berhasil ditumpahkan di bos. Tiger Instinct sudah mulai menunjukkan wujudnya. Wow, memang Lordnya langsung spawn. Tapi dengan bonus skill terhadap Nile yang didapatkan oleh EVOS, ini bakal menjadi hal sangat-sangat positif bagi mereka. Mid-nya akan dijebol, atas bawahnya juga jalan. Yep. Gold swing-nya bakal ekstrim banget. Oke, Gold Swing sejauh ini aja ada di angka ratusan saja. Dari sebelumnya ribuan dan Pin. Melihat dari kejauhan, Luke yang akan masuk lewat sisi yang berbeda. Sementara sekarang Albert akan mencoba mendapatkan satu inner di atas. Dan Luke, apa yang terjadi Luke? Kali ini tidak ada pelinkat di dalam tubuhnya Luke. Oh, Queen Swing. Selamat Luke. Namun di tempat yang lain ada pertempuran tercipta. Emannya berhasil langsung didapatkan pula dengan sangat cepat. Sementara Erland masih bebas untuk bisa menarik dan juga mengatakan damage-nya. Shogunnya masih begitu kuat. Namun sekarang Albert dengan damage yang begitu menggila, double kill. Itu dia. Striker yang sangat banyak ternyata. Bukan mengandalkan satu saja. Gak cuma dari Erland. Gak cuma dari Albert, Luke pun punya damage. Dan sekarang semua turret luar dari Bigetron hilang. Satu momen tercipta EVOS. Mereka balikin semuanya. Wah, mendadak EVOS bisa ngebalikin kayak begini Lim. Semua bukan hanya dari objektif. Goldnya juga sekarang ada di mereka. Dan jangan lupa, Harit full item itu dampaknya sangat-sangat terasa. Even untuk Alice, gue rasa dia akan kesakitan. Radiant Armor salah satunya item yang dimiliki sama Shogun untuk defense magicalnya. Ditambah dengan strikernya tadi gue bilang, Luke pun harus dihitung damage dealer. Ada Hunter Strike dan si Halberd yang udah jadi. Ini bounce back-nya gila-gilaan Lim. Momennya ekstrim sih. Ekstrim banget. Kita dipecah dengan beberapa pergerakan individual ya. Albertnya lah, Luke-nya lah. 3 player lain bikin move. Itu dia, depannya memang jadi pancingan. Dan yang jadi pancingan Luke.
yang tadi udah sempat gue bahas kan, Queen Yep. Swing ngereset jab. Yap. Jadi ketika dikejar-kejar tadi, Queen Swingnya keprok, ya udah dia langsung jab lagi. Iya, Kabur lagi. Kabur-kaburnya enak. Ah, Kayak kita udah kalau naruh sendal di tangan tuh kan speed bertambah. lepas sendal. Iya, Betul. speed bertambah dulu. Bertambah. Dan Iya. jangan lupa ya, Pakito ketika yang pasifnya udah nyala, ada heavy life pan jab, dia juga ada damage reduction, Yep. larinya nambah. Yep. Wah, itu udah memang pelari sekali. Cuman kita akan turunkan sedikit temponya dan Betul. kita bahas dari sisi Bigetron. Karena ngomongin defense, Moreno juga salah satu high ground defense yang oke nih. Gord, spam skill, clear wave, ini bukan masalah yang sangat harus dipusingkan lah. Iya. Tapi masalahnya bisa ditabrak juga. Cuman mungkin nantinya pertahanan terbaik mereka ya di area base turret nih. Itu akan menjadi satu barisan tersulit harusnya yang bisa ditembus. Benar. Karena emang benar-benar siapa yang akan bisa menabrak? Mungkin opsinya ada di Ki yang buang nyawa loh. Buang nyawa, mau gak Iya. mau. Regi saya seramnya. Flicker ke depan. Yap. Entah itu nangkep Moreno, entah itu nangkep Eman. Karena keduanya kan flicker nih. Jadi masih bisa ditarget. Tapi jangan salah, follow up damage telat sedikit aja. Itu udah bahaya. Ini Oke. gantian kah? Gantian kah? Langsung di commit kah? Dan sekarang Ki sudah hadir di area dari Lord itu sendiri. Pio masuk. Oh bonyok. Jauh lebih dekat. Namun di depannya berbeda apa yang akan terjadi. Tapi Pio dengan sebuah pancingan begitu baik. Crimson Pack dikeluarkan. Pio-nya pun masih bisa menyelamatkan diri sedikit demi sedikit. Namun di depan berbeda. Erlandnya down. Pio-nya tumbang. Dan Lord belum menjadi milik siapapun. Bang untuk sekarang Luka terjebak di dalam satu golden hour di tempat yang lain. Albertnya dikejar oleh Shogun. Shogun mencoba untuk bisa mengatakan defense. Ada projectile tadi dari Moreno. Tapi gak kena. Dan sekarang Albert menjadi tujuan. Baik. Dan Pika drop vitality shutdown. Ki. Tapi Albert pun lejap. Lordnya di sisi lain masih set up. Luke Oke. coba bayang-bayangin dan Lord fokus. Luke hanya melihat dari kejauhan. Luke tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Sementara Kinya diusir pulang. Dan Lord menjadi milik dari Bigetron Pipe Vitality. Distraction dilawan dengan distraction. Kita tahu di pertarungan sebelumnya, EVOS mereka ngedistract dengan sangat-sangat baik. Tapi Bigetron nggak mau kalah. Dia akan coba juga. Wait, Mile. Dia akan cari sepertinya. Oke. Luke Gak masih dapat punya jauh. flicker. Luke masih punya flicker juga. Mau gak mau. Oke. Itu exit plan terakhir lo udah. pasti aman. Makanya tadi masih berani tuh. Ya. Oke. Kita tahan lagi. Karena Lord yang hadir dari Bigetron ini di bagian bawah. Bukan Lord Evolve. Tapi memang ini bakal jadi Lord yang sangat mahal. Karena posisi Bigetron sebelum dapetin Lord ini itu under gold. Sekarang gold swingnya lagi-lagi ketarik ke Bigetron. 1000 gold doang memang bukan angka yang berbahaya. Tapi yang pasti dengan 1000 gold ini mereka bisa ngedobrak setidaknya inner-innernya dulu. Best turret adalah bonus. Yep. Dan kalau mereka dapetin bonusnya, mungkin gue rasa game ini bisa condong ke Bigetron. Oke. Dan sekarang PR dari bos untuk bisa menghalau lo. Dan Bigetron Fight Vitality. Mereka harus mendobrak habis-habisan dengan adanya Lord ini. Wah dibuka duluan, Phantom Steed udah. Yap itu dia. Udah Barbiel sudah ditunggangi. Phantom Steed udah terlihat. Ki, akankah mau lompat masuk? Dengan satu ranking center yang dimiliki. Tapi sekarang di Tornado itulah yang terlihat. Dan mereka pun harus mundur dulu. Lord harus direlakan. Dan permainan masih berlanjut. Luke yang milih untuk mundur ya. Gue pikir tadi Luke mau paksa untuk ke best turret, ternyata enggak. Yap. Karena mungkin teman-temannya juga udah kasih informasi bahwa oh nggak bisa, kita nggak bisa cancel recall Bigetron. Yap. Oke, Luke mundur, gak ada yang terbuang. Satu best turret. Jadi keuntungan yang satu-satunya mungkin bagi Bigetron karena inner mid-nya masih ada, inner top lane-nya juga masih ada. Masalahnya jepitan dari Bigetron ini harus diwaspadai. Mereka stun-nya lock pasti loh. Alice, Gord, jadi pasti kena. Belum lagi kita bahas soal Finn. Yang dia punya golden hour, belum efek frost-nya juga. Sementara dari EVOS, menurut gue dia harus ngandelin Piu yang udah lagi ngepok depan. Ketika stacknya full, lanternnya bisa ngangkat. Itu satu-satu momen initiate. Selain Ki dengan Raging Sandstorm. Dan follow up damage ya sekali lagi gak boleh terlambat. Waktunya sangat-sangat minim. Oke. Vin. Nawarin foto tuh, foto bang. Gak. Gak usah, makasih ya. Ya. Gak ada yang mau difoto sama Marcel. Gak ada. Oke, dari segi item, Oracle. Luke semakin sulit untuk ditumbangkan. Tapi ada Ice Queen dari Shogun. Lumayan menarik ya. Bergerak sebagai utility. Dia yang akan ngasih efek slow nih untuk ngejar-ngejar belakang. Karena Gorge-nya full damage dari Moreno. Dia gak pakai utility item, Blood Wings bahkan di item terakhir. Eman udah punya Winter ya. Eman dengan Winter, Malefic Gun ready. Jadi range-nya juga udah lumayan jauh. Dan jangan salah, gameplay dari Eman itu bukan yang tiba-tiba masuk Blazing Duet. Yep. Dia bisa taruh BMI di belakang, dia tembak dulu depannya. Dia emang benar-benar ini culture juga nih permainan. Iya. Di saat kita mungkin menyangka dia akan menggunakan dari Blazing Duetnya ya.
Karena tembak-tembak biasa. DPS ya. Hey, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan, tapi sekarang coba lihat. Malah Ki yang terjebak sendiri, tapi Lordnya apa yang akan terjadi? Ki-nya masih berjuang dengan satu quick side guard yang tidak bisa menjadi sebuah mismove kah bagi bos? Wow, itu mereka coba untuk komit tadi ke arah Eman, tapi cepat banget refleks dari Eman. Melihat ada Raging Sandstorm terbang langsung BMI. Refleks macam apa itu? Sekarang 4 melawan 5. Lord bisa jadi dipegang. Oke, PU gak bisa berlama-lama lagi untuk bisa nahan badan seperti itu. Oke, dan Vidya, Golden Hour langsung dibuka. Ada 2 player tadi terjebak dengan 1. Mystic Quest langsung dikeluarkan bola. Erlandia down. Evan mengantarkan damage begitu mengerikan lewat 1 Blazing Duet. Tadi sudah terlihat namun pada berbeda. Luke yang dikejar-kejar. Luke yang mencoba untuk bisa mengatakan damage. Moreno down. Luke berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi sekarang resikonya Luke bisa menjalankan diri. Karena sekarang Luke mencoba untuk bisa kabur. Luke mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Selamat. Luke selamat. Tepat. Yang lain apa? Winter. Ada Winter Crown. Dan sekarang Raging Central pertempuran pasti berlanjut. Lord untuk Nael. Oke, Lord untuk Nael. Tapi hebatnya berhasil lanjut Tepatkan dan beat down. Tertangkap basah. Big play dari EVOS menghasilkan banyak sekali point kill. 3 in total. Tapi Lord memang untuk Bigetron. Sekarang tersisa 2 Shogun. Dan juga Nael. Lordnya langsung muncul. Gua ragu Lord ini bisa di follow. Karena by jumlah EVOS lebih unggul. Hati-hati. Kalau mereka coba paksa follow, ini bisa jadi masalah serius untuk Bigetron. Yap. Shogun. Melihat dari kejauhan dari informasi yang udah dapatkan, tapi sekarang bukan waktu yang baik untuk bisa maju lebih dekat menuju karya dari Lord. Karena sekarang momentum kembali didapatkan oleh EVOS. Sakit banget itu tadi. Damage dari Moreno. Makanya gue bilang high ground defense dari Bigetron harus diwaspadai. Tapi game on. Masih berlanjut 19 menit intense game. Ini bukan tempo tinggi. Yap. Ini RPM-nya yang udah terlalu tinggi. Betul. Tadi ada prediksi dari Aldo. Kayaknya gamenya itu 20 menit semua Lung. Tapi 5 game katanya. 5 game, kayaknya 5 30 kalau kayak gini loh. 30 ya. 30 menit betul. Karena memang serangan balik dari keduanya tuh terasa banget. Sekarang goldnya stabil. Lihat, bedanya under 1000 gold. Dan ini menit hampir ke 20 loh. Ini menit hampir ke 20. Web. Lihat, Foto. itu efek dari fotonya aja udah mulai kerasa. Thunderbolt stack yang harusnya udah banyak berarti. Foto bang. Dari Finn ya. Belum lagi ya kita tahu lah ngomongin soal setup kan. Marcel terhitung sebagai counter setup yang bagus juga. 144 versus 138. Deg-degan, Wow. dua-duanya deg-degan. Albert deg-degan. Albert deg-degan lu lihat 146. Waduh. Albert 146, kita ditaruh di situ berapa Lim? 2000 kayak gitu. Tapi kalau dari item pantesan sakit tadi damage Luke. Terakhir dia bikin Malefic. Ada penetrasi lagi. Dan itu bikin ancaman lah ke arah Yep. Moreno, ke arah Eman juga sebetulnya. Karena ngomongin Eman nih, dia item defense cuma Rose Gold dan Winter. Yep. Ya kalau ada double jab pasti dari Luke, ya bocor, bolong pasti. juga dadanya. Minimal Rose Gold-nya ke trigger dulu. Rose Gold ke trigger. Ya kan? Ya, dia- Tapi jab selanjutnya kita nggak tahu Winter digunakan apa. Nah kalau Winternya ke bait, berarti dia nggak akan ada maju setup ke depan Blazing Duet Winter. Iya, Itu masalah juga. betul. Dan sekarang Lord akan muncul di bagian top lane. Bagian bawah dari EVOS. Udah nggak ada base turret. So super minion ini bakal jadi pressure ya Yep. dari Bigetron. Dan Luke punya kerja ekstra kali ini. Tapi laning jauh sama Pakito tuh susah banget. Selain memang Pakito punya damage, dia bisa Yep. untuk fighting. Oke. Lordnya udah di start. Tapi sekarang kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan harusnya dari Luke. Yep. Dia mau ngebutuhin Moreno nih kayaknya. Tapi Lordnya ini nggak bisa di instan loh. Udah masuk di menit 21, Lordnya Yep. keras. Dan lihat di bagian bawah, udah di clear. Luke paksa clear ternyata. Oke, dan Luke harusnya akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Karena ada satu Blazing dan juga Winter Crown tadi sepertinya udah ke-trigger pula dari Eman. Mau tidak mau mereka belakang sepertinya Luke. mundur. Tapi Luke melihat dari kejauhan. Ada Moreno tepat berada di depan matanya. Tapi sekarang view-nya malah maju jauh lebih ke depan. Dan Luke memberikan sebuah gebrakan tapi tempat yang lain. Memberikan waktu untuk rekannya Lord. Berhasil didapatkan oleh EVOS. Oke, Lord untuk sang macan putih. Dan di arah bottom lane base turret hampir hilang. Hampir Tapi aman. Lim. Masih aman. Selama masih ada base turret, super minion gak diproduksi berarti. Dan jangan lupa, udah masuk di menit 20 ke atas, respawn time sangat lama. Yap. Bahkan sekarang Lordnya akan muncul duluan, sampai Luke belum respawn. Yap. Dan itu gua rasa bisa di counter setup, tergantung dari pergerakan 4 player sisanya dari EVOS. Tergantung dari visionnya Ki,
Dan ternyata trap yang dilakukan Luke itu yang ditunggu ternyata Lung sama Moreno. Buset, tapi gue mau coba deh. Lu coba lihat belakang dah. Oke. Coba lihat belakang. Velodrome penuh rata kanan, Lim, gokil. Wow. Dan ini memang situasi yang cukup menegangkan ya. Late game, ini everybody game by the way karena memang goldnya nempel. Kondisinya juga nempel, best Yep. tangannya hilang loh. Oke. Oh di follow Lordnya. Ini bisa menjadi nilai positif pastinya untuk EVOS. Dan hati-hati ya, karena udah full item semua, roamernya pun ini dampaknya udah sangat dahsyat. Yap. Dan terlihat dari minimapnya agak ragu nih dari Luke ya. Dia kan bantu panjangin yang ada di area bawah. Atau enggak? Masih Dan sekarang super ternyata mereka mencoba untuk bisa masuk lewat satu sisi ini aja. Ataupun nanti akan dibantu lagi lewat atas. Karena lotnya pun akan menghilang sesaat lagi. Ya, mereka try ya, mereka coba. Sekarang mereka coba juga untuk di top lane-nya. Tapi gak gampang sih. Susah banget. Dan mau coba untuk dibalikin ke Shogun di Buset. Knife Vision. Oke, Shogun mengejar. Bahkan sekarang Pin konsil. dengan ada satu konsil tadi mencoba untuk bisa mendapatkan Giga. Terlalu jauh. Gak bisa, ada Immortal juga tadi dipegang sama Ki. Dari Bigetron melihat bawahnya kan. Ketika mereka tahu bawahnya lagi unggul. Ya udah, mereka coba untuk kontes lagi tadi. Mereka coba untuk kejar sebisa mungkin. Tapi ya EVOS juga aware banget. Dia ngeliat di atas, oke udah gak bisa. Udah gak bisa ngancurin best turret lagi. Tapi recall semua. Seru banget, Lim. Ya, masuk ke menit 23. Menuju ke 24. 23 ya? Ya, Oke. poinnya akan sama. Lord ini akan menjadi kunci. Entah kontes di Lordnya, split push bisa juga jadi satu winning condition. Loh. Waduh. Tertangkap basah ini. Anda nggak kerja berdua hari ini ya. Hei, nggak kerja lu berdua lu ya. Dinas ini. Oke, back to game dimana Immortal juga udah di build ya. Harusnya sekarang udah pasti rata-rata ready untuk beli Immortal. Ya. Kalau yang punya berarti ready untuk Winter, ready untuk Rose Gold dan sebagainya. Karena networknya udah 20, udah 70. Oh, Luke ditangkap. Oke, Luke tertangkap basah. Luke mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Selamat sejauh ini tapi Luke harusnya bisa kabur. Piwan di tempat yang lain berhasil mendapatkan ke arah Pin. Pin dikejar dan flicker mau tidak mau. Harus dikeluarkan tapi sekarang Golden Hour. Pio berada di dalam satu lingkaran tersebut dan blasting dua. Piwan ada Immortal di dalam tubuhnya. Dan masih berlanjut pertempuran dan bahkan sekarang mereka harus mundur kembali, tidak ada yang tumbang. Wow, reset kembali. Bigetron by Vitality versus EVOS. Ini game 1 bro. Ini match pertama bagi mereka. Bang, game 1 bang. Wow, ini saling menggunting. Di mana pergerakan dari Luke coba untuk di trap. Dan yang nge-trap coba digunting sama EVOS. Wow. Jadi gerakan-gerakan mahal loh tadi itu semuanya. Iya. Wey. Sabar. Katsuki. Tertib kita ya. Kita tertib. Iya bang, siapa? Masih. Lu Masih. dari season 1 lu bang Masih ya? ya? Lu Ya, dari Bang. season 1 lu beneran lu bang Eriko ya? Gak bisa berkata-kata saya. Iya. Oke. Senior kita semua ini. Betul. Senior. Saya panggil dia bapak berarti. Senior veteran apalagi itu ya. Oke, dan Lord, Oke. lihat. Dan sekarang EVOS loh. Sementara itu Luke coba lihat. Bersembunyi cukup santai dan ada jalan masuk lewat satu orang Lin. Hati-hati Eman. Oke, Eman sekarang Kinya sudah kehilangan di portal dan Luke-nya berhasil memukul bodoh tapi sekarang Kinya berhasil untuk dihancurkan bahkan sekarang tertinggal pula. Piu, what happened? Dan menjadi pukulan untuk Bigetron by Vitality. Bukan cuma Piu, tapi Ki juga sekarang terbuka posisi Albert dan Luke kelihatan. Oke, walah Luke mentok sedikit tadi. Sementara sekarang Finn akan memukul mundur Albert beserta pemain lainnya. Wow. 3 melawan 5 bukan hal yang bagus untuk EVOS melakukan kontes. Tapi Shogun terlalu depan kan? Oke, dan sekarang Erlan sendirian. Erlan harus menyelamatkan diri. Purple buff gagal untuk diambil dan Bigetron by Vitality punya keunggulan. Sebentar, karena ini respawn time yang gak cukup menurut gua. Lord spawn sekarang. Respawn time paling cepat lagi Ki, sekitar 25 detik. Yap. Dan Piu-nya juga masih sekitar, ya gak beda jauh. Ini bakal dipaksa, karena mereka unggul jumlah. Oke, sementara sekarang dengan Taunt of Ruin dari Shogun tadi sudah dikeluarkan Lin. Ya, Turn of Ruin-nya udah dipakai. Dan mampukah EVOS bertahan kali ini gempuran Lord Evolve. Landingnya rapi. Bigetron Ki bisa bantu. harusnya, dikat. Luke-nya akan cut. Oke,
Dan look ya, coba cut. Diarami, tapi digagal oleh Erlan. Erlan dan Barredo menciptakan momentum yang begitu baik untuk mereka. Mereka siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game pertama dengan begitu banyak FBM kali ini. Look yang mencoba untuk bisa masuk ke area dalam. Tapi damage masih belum begitu bisa masuk ke tempat dunia. Karena Golden Tower tadi menyelamatkan ke arah beberapa player bikin oleh Bigetan by Vitality. Dan Lord berhasil dihancurkan kembali ke Mystica yang tersisa. Dan mereka Mystikas dari Barredo menutup game yang pertama. Bigetron by Vitality